cek, oke. Saya punya admin nggak ada di rumah. Kemana? Dia ke gunung. Jadi nggak live? Apa yang live berisik ya Pak De itu? Tinggal ditekan aja kayak. Taruh. Aduh. Mana sih itu? Siapa bang? Jadi tolong yang minta tolong nanti yang kos gitu ya, bantu ya. Kalau ada yang suara begitu. Kalau saya salah tanya. Cekek langsung lehernya ya kan? Ya jalan. 1, 2, 3. Yang udah jalan ke sini. Tunggu tuh. Lagi live ya? Siapa live? Persiapan. Hah? Persiapan live. Ini kayunya udah di apa nih? Ketam, udah disambung, nggak nampak kan? Iya. Habis live aja kita ini Pak Jul. Oke ya, 5 menit. Siapa dulu pembukaan ini? Tunggu. Aku tak melu live. Tunggu, aku pulang dulu bentar. Kabar. Cek. Coba ngomong bagus suaranya, cek. 1, 2, 3. 3, 2, 1, cek. Oke. Udah bagus lah aku. Kalau nggak bagus tak denda kamu. Oke, menara siar yang lain. Masuki cepetan. Belum tungguin dia kesini. Lari-lari dia tuh. Oh di Blora bisa lah, live. nyalain laptop aja belum. Di Blora bisa live bang di sana. Emang ada jaringan? Bisa udah. Kemarin kita orderkan Orbit Mas itu. Pakai antena. Berarti masuk ke dalam peta ya? Oh iya. Oh. Keren ada di peta bang. Masuk dalam peta. Bacin buang anak apa ya rupanya? Sampai di peta nggak kelihatan. Teman di situ petanya gelap bang. Cuman itu bilang tap. Saya pernah mendatangi suatu daerah. Ini jalan sebelah mana gitu, gelap aja gelap. Sinyalnya ada, cuman nggak ada jalan-jalannya, nggak ada. Sinyalnya doang ada tap. Ada di peta tulisannya itu Randu Blatung dah. Ya. Saya lihatnya Makassar dengan Blora itu dekat kali loh. Cuman berapa senti. Tapi ini di Google Maps tapinya. Lah, ngomong dewe. Saya naik EDW. Kasih jempol itu. Masuki cepetan. Belum, masih proses. Lama kali. Duh. Masih mending daripada kita yang nunggu dari tadi. Jangan diomel orang tua. Ya orang tua jangan dikerjain ah. Iya. Bang Sugi emang udah tua? Belum. Perasaan. Takutnya ngambek nanti. Orang tendangannya masih tinggi kok. Saking tuanya bang. Oh, kita sapa dulu lah, bang Natannya sapa dulu, tinggal di mana gitu. Yes. Oh iya. Sekian tamu kita gitu ya. Ya Bang Nathan, selamat sore. Bang Nathan. Bang Nathan. Mempersiapkan peralatannya. Mas Nathan masih mempersiapkan peralatannya ya. Kalau ada channelnya di live kan juga nggak apa-apa. Silakan. Ada katanya. Lagi siapin. Oh, ada. Ya, lagi siapin bentar ya. Bang Nathan baru pertama kesini ya? Atau udah sering kayaknya? Belum. Oh, baru pertama ya masuk ke sini. Oke, saya sudah live ini. Belum lah, kasihan. Sudah tak live kan kok.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Iwan Bila yang berada di semua menara siar JCC, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu ya dari pihak Kristen, yaitu yang diwakili oleh Mas Nathan. Untuk tema hari ini, temanya sudah saya tulis di judulnya ya, yaitu Zulkifli M. Abbas dengan Nathan ini dengan tema Zabur Injil. Untuk selanjutnya, untuk opening berapa menit ini maunya? 5 menit cukup Mas Nathan? Halo Mas Nathan. Cukup. Oke, silakan untuk opening Mas Nathan. Timer akan saya gerakkan setelah Mas Nathan berbicara. Monggo. Saya dulu ya, bentar dulu ya. Oke, silakan. Atau sambil menunggu Mas Nathan, barangkali Mas Juma dulu yang opening. Itu bagaimana? Apa temanya apa? Boleh Bang, boleh. Ya, oke silakan Mas Juma. Waktu akan berjalan setelah Mas Juma berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Semangat siang menjelang sore buat saudara saya, Bang Nathan ya, untuk dialog kita pada sore hari ini. Tema yang Bang Nathan minta dan kita sepakati terkait dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW versus Paulus ditinjau dari sisi terkait hal yang menyangkut masalah Torah, Zabur atau Mazmur dan juga Injil. Ya, itu tema yang Bang tadi ajukan dan insya Allah kita akan bahas pada sore hari ini. Baik, saya mulai. Al-Quranul Karim ya itu bercerita tentang kitab ya. Jadi Al-Quran bercerita tentang kitab-kitab yang mana kitab ini adalah merupakan sebuah pengajaran yang diajarkan oleh Allah melalui perantaraan utusan berupa nabi atau kemudian Islam sebut dengan rasul. Ya, mereka yang mendapatkan posisi sebagai penerima firman dan penjabar firman kepada umatnya masing-masing disebut di dalam Islam itu dengan sebutan rasul. Nah, dalam Islam mengenal Torah dan juga mengenal Zabur serta mengenal Injil itu tentu bukan dari hasil belajar atau dari hasil penyelidikan ataupun dari hasil seminar atau ada semacam pelatihan atau pendidikan yang kemudian umat Islam tahu dari sejak Islam itu diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Melainkan kitab-kitab ini diajarkan dan disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW berdasar terhadap apa yang kemudian Rasulullah terima dari Allah kemudian sampaikan kepada umatnya. Contoh misalnya pengabarannya di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat 44, di situ diterangkan bahwa sesungguhnya kami telah mewahyukan kitab Torah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah dan orang-orang alim mereka serta imam-imam mereka yang kemudian kita kenal dengan rabi-rabi atau pendeta-pendeta. Disebabkan karena mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini salah satu ayat yang menceritakan tentang Torah. Kemudian ayat yang bercerita tentang Zabur ya atau Mazmur itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka alamu biman bis samawati wal ard walakad faddalna ba'da nabiyya. Ya, itu ayat menceritakan tentang kitab yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Daud. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi,
dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu sebagian daripada nabi yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, itu di surah Al-Isra. Nah, lalu Al-Quran juga bercerita tentang Injil. Nah, di situ ketika Al-Quran bercerita tentang Injil, nyata tertuang di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, di antaranya Al-Maidah ayat 46, wa kaffaina ala atharihim ya bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurah, ya, lalu diterangkan bahwa setelah beliau datang mengajarkan Taurat, kemudian Allah memberikan beliau sebuah pengajaran hikmat berupa Injil. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi aku diutus kepada Bani Israel sebagai hamba Allah yang diberi tugas sebagai nabi, kemudian diberikan sebuah kitab dan ditunjuk sebagai nabi bagi Bani Israel. Itu jelas di dalam Al-Quran. Jadi 3 kitab ini itu diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Torah diberikan kepada Musa, Zabur diwahyukan kepada Daud, kemudian Injil diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian sahabat Kristen sebut dengan Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika umat Islam bercerita tentang Torah, bercerita tentang Zabur atau Mazmur, bercerita tentang Injil, ya, landasan pijakannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Juma. Waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Mas Nathan ya. Silakan Mas Nathan untuk membuat opening statement selama 5 menit ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih buat waktunya. Hari ini memang saya tertarik membahas bagaimana tentang Paulus. Ini yang sangat fenomena bagi teman-teman Muslim membicarakan siapakah Paulus. Jadi di topik ini saya mau memperjelas kepada kita siapapun pendengar di sini, siapa sebenarnya Paulus ini. Paulus ini adalah orang Ibrani. Itu ayatnya ada dalam 2 Korintus 11 ayat 22, 23, 24. Apakah perlu di-share? Biar terkesan saya nanti tidak menggunakan data. Boleh. Akan silakan saya push ya. Waktunya akan saya push ya. Setelah screenshot ataupun share sudah ada, akan saya jalankan di background. Ya, silakan di-share. Yang share siapa? Yang share ya harusnya yang punya data. Oh gitu. Oke, sebentar. Ya, timer masih saya push menunggu screenshot yang akan muncul. Setelah screenshot muncul, timer akan berjalan. Waktu berjalan 4 menit 20 detik. Bagaimana Mas Nathan? Masih mencari data-datanya? Oke, ini sekarang saya bisa share langsung ya. Silakan. Dikatakan dalam 2 Korintus 11. Apakah mereka orang, ayat 22 dikatakan, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Selanjutnya kalau kita baca ayat ini, hampir sama narasinya. Menjelaskan tentang bagaimana dan siapa Paulus. Yang sebelumnya adalah Saulus. Bagaimana dia backgroundnya itu orang Ibrani. Keturunan Abraham. Bahkan dia rabi Yahudi. Selain itu yang lebih mengerikan lagi, dia tim jihadin. Tim jihad pembela syariah atau akidahnya Israel atau Yahudi. Dia sangat getol menghabisi atau melarang pengikut-pengikut Kristus untuk menyebarkan ajaran yang bertentangan menurut akidah Torah, di mana Yesus mengajarkan berbeda antara
pengajaran Yesus dengan Taurat, termasuk sahabat, ada beberapa ayat yang mendukung hal tersebut. Nah, jadi di ayat lain dikatakan di dalam Matius ayat 23, Yesus juga pernah mencela ahli Taurat. Matius 23 ayat 27, coba saya share lagi. Dikatakan dalam Matius 23-27, celakalah kamu hai ahli Farisi dan Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh, dan seterusnya, hampir sama narasinya. Ya, waktu masih berjalan, Mas Nathan. Masih 1 menit 37 detik. Nah, mana Mas Nathan ini? Mic-nya ketutup itu, Mas. Oke, maaf. Oke. Selanjutnya saya mau katakan bagaimana selanjutnya Saulus ini, akhir hidupnya seperti apa? Alkitab mencatat, sejarah mencatat, Saulus mati, dan dia mati dalam pemenggalan. Dia mati bukan karena diguna-guna atau diracun, tapi dia mati karena memang martir. Dia mati bukan akibat berbuat kejahatan membunuh orang sehingga dia dibunuh, tidak. Dia martir demi memberitakan Yesus ke seluruh Asia, ke seluruh wilayah sekitar Timur Tengah. Nah, jadi kita harus memahami background dan latar belakang Saulus, siapa Saulus atau menjadi Paulus. Bagaimana dia pertama sekali dipanggil Paulus oleh Yesus ketika Yesus pasca kebangkitannya dari kematian. Setelah Yesus bangkit, dia bertemu dengan Saulus. Saulus. Dia berubah dari Saulus, ahli jihadnya Israel, menjadi pengikut Kristus. Dan dia bukan berjihad secara nyawa kepada Kristus, malah dia mati karena Kristus. Yang tadinya di dalam Yahudi, dalam ajaran Taurat, dia membunuh karena ajaran itu. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Harisat. Oke, silakan Mas Juma untuk menjawab ataupun mengkonter ataupun menjelaskan. Waktu akan berjalan setelah Mas Juma berbicara. Oke, baik. Jadi kemudian menarik apa yang kita bahas ya. Tadi saya mendengarkan sahabat saya menjelaskan tentang tipikal daripada Paulus itu sendiri. Nanti kita akan bahas, kita akan meruncingkan kasus per kasus sehingga kita bisa mengetahui bahwa di antara pengajaran nabi-nabi itu muncul antikristus yang kemudian saya sebutkan sebagai anti terhadap pengajaran para nabi. Al-Qur'anul Karim menerangkan jelas bahwa Allah berfirman, wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus seorang nabi, Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami kemudian menurunkan kepadanya Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya itu yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menerangkan bahwa melalui Al-Quran, umat Islam itu kemudian diberikan edukasi nyata bahwa Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, dia tekankan pengajaran akan Torah. Dia titik beratkan pengajarannya kepada Torah. Kemudian pengajarannya ini meliputi firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga terkait dengan syariat Torah yang kemudian disebut dengan hikmah Injil.
Makanya Al-Quran menerangkan dan umat Islam mengimani itu. Bahwa Nabi Isa itu kelak ya diberikan Injil, sebuah kitab, setelah kedatangannya dia memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel dengan pengajaran Torah, menitik beratkan kepada Torah. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran ayat 46 dari surah Al-Baqarah ini, Al-Ma'idah ini, ya, Al-Ma'idah ya, itu juga tertuang di dalam catatan investigasi yang kemudian sahabat Kristen imani sebagai kitab. Dalam Matius 5 misalnya, bahwa di situ diterangkan sosok yang datang kepada Bani Israel yang mengaku sebagai utusan kepada Bani Israel, menekankan datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tetapi kemudian menggenapi, melengkapi, bukan menghilangkan, tapi menggenapi, menjelaskan dengan terinci bahwa tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi ini runtuh atau lenyap. Artinya bahwa yang diterangkan Al-Quran itu jelas. Nabi Isa alaihissalam mengukuhkan adanya hukum syariat kepada Bani Israel berupa hukum Taurat, dan itu tidak akan pernah berubah. Lalu kemudian pengajarannya itu dilengkapi, digenapi dengan hikmat Injil berupa penjabaran dari Torah. Kalau umat Islam menyebut dengan hadis sahihah. Hadis sahihah ini adalah merupakan penjabaran seorang rasul terhadap apa yang dituangkan oleh Allah melalui firman-Nya yang lebih dulu didatangkan kepada Nabi sebelum Nabi yang diutus belakangan. Jadi hadis kedudukannya sebagai penjabar, penekanan terhadap hukum Tuhan, begitu juga hikmat Injil sebagai penjabar, penekanan terhadap hukum Tuhan yang ada di dalam Torah. Jadi tidak akan mungkin bertentangan antara pengajaran Musa Torah dan juga pengajaran Injil yang adalah ajaran Yesus yang diterima dari Allah atau yang disebut teman Kristen sebutan Bapa. Kemudian, kalau Yesus kemudian melalui investigasi hasil penelitian daripada penulis ya kitab yang kemudian dikanon menerangkan Yesus mengajarkan Injil, nah ini nanti akan kita ulas. Dari mana kemudian Paulus ini mendapatkan pengajaran? Dari mana kemudian sahabat-sahabat mengatakan bahwa tulisan Paulus itu adalah firman Tuhan. Sementara yang menjadi utusan kepada Bani Israel dan yang mengaku sebagai utusan kepada Bani Israel adalah Yesus Kristus, bukan Paulus. Dan itu pengukuhannya jelas. Apa yang diajarkan kemudian Yesus kepada Bani Israel itu bertentangan 380 derajat, 3 terhadap pengajaran Paulus kepada orang Kristen hari ini. Jadi kita akan mengerucutkan kalau Al-Quran sudah final, Yesus atau Isa diberi pengajaran hikmat Injil untuk Bani Israel. Sementara belakangan muncul kemudian yang terkonfirmasi di dalam hasil investigasi, di dalam hasil investigasi 1 Yohanes 2, nomor 18 sampai nomor 20, bahwa ada antikristus yang berasal dari tengah-tengah Kristen itu sendiri. Demikian sementara, makasih. Terima kasih. Saya reset dulu waktunya. Silakan Mas Nathan untuk menguraikan ataupun menjawab. Waktu 5 menit ke depan untuk Anda. Silakan. Ya. Halo? Ya, bisa terpantau. Ya, silakan. Ya. Oke. Tadi sedikit Bang Juma menyinggung bagaimana dikatakan tentang hukum Taurat. Ya. Di mana perkataan Yesus mengenai 1 iota pun tidak, ya. Jadi saya mau nanggapin itu. Yesus memang berkata dalam Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan kata menggenapinya. Sesuatu menggenapi, sama seperti katakan lusin ya, 1 lusin supaya genap itu berarti 12. Kalau masih ganjil 11. Nah, kenapa harus ada yang menggenapi? Itu Yesus. Yesus menggenapi hukum-hukum Taurat. Yesuslah kegenapan hukum Taurat tersebut. Nah, masalahnya Yesus sang Mesias yang menggenapi ini malah berbeda dari kemauannya si ahli Taurat atau para rabi Yahudi.
ketika terjadi penggenapan ini, mereka berharap Mesias yang baru itu adalah Mesias seperti raja-raja Israel, seperti Daud, Salomo. Mereka raja yang diurapi. Kata Mesias itu sendiri, Al-Masih. Saya tidak tahu dalam bahasa Arab kenapa Isa disebut Al-Masih dalam Quran ya. Tapi yang jelas dalam tafsir Israel, Al-Masih itu atau Mesias itu adalah yang diurapi, menjadi raja. Dalam paradigma orang Israel, mereka menantikan raja itu ya raja yang seperti itu, yang siap tempur berperang melawan Romawi pada saat itu. Karena mereka dalam tekanan Romawi. Tapi justru Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari bumi bro. Kerajaanku dari sorga. Saya Mesias seluruh dunia. Mesias untuk orang Indonesia. Mesias untuk bangsa-bangsa lain. Jadi jangan kamu menyangka aku menghapuskan Taurat, tapi menggenapinya. Nah, sang penggenap ini memberikan perjanjian baru, hukum baru. Di mana di sana tidak melakukan lagi hukum seremonial kurbanot. Yang seperti dilakukan Taurat. Nah, menjadi pertanyaannya sebenarnya, justru kalau teman-teman Muslim mengatakan mereka mengamalkan Taurat atau menyempurnakan Taurat, apa alasannya kurbanot tidak ada dalam Islam? Yang tadinya ada, kurbanot itu menjadi syarat untuk kita datang kepada hadirat Tuhan sebagai membawa persembahan kita, kurban kita, penghapus dosa. Itu kitab Imamat sangat dibahas, itu tidak main-main. Darah dipercikan di Bait Allah. Tidak segampang itu. Nah, tapi Yesus punya dalil, punya alasan untuk membatalkan Taurat itu. Karena dia kegenapan. Sang kegenapan ini berkata pada ayat 18 tadi, ayat 18-nya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bayangkan. Yesus sendiri justru mengikrarkan kehebatan Taurat itu tadi. Tetapi dikatakan pada perkataan selanjutnya, sebelum semuanya terjadi. Apa itu maksud terjadi? Sebelum semuanya itu terjadi, ketika sesuatu sudah terjadi, kegenapan tadi dari satu lusin, katakan saya ilustrasikan seperti itu analoginya, 12 satu lusin genap. Nah, ketika itu sudah terjadi, itu adalah rahasia Tuhan. Kapan terjadinya sang Mesias itu digenapi? Nah, ketika itu sudah digenapi dan terjadi, maka dengarkan apa Mesias katakan. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Dan itulah yang Saulus ikuti. Sebagai Rabi Yahudi, dia meneliti kitab suci. Dia bukan main-main. Ya, dia bukan sembarangan. Dia Rabi Yahudi. Dia tim jihad, saya katakan seulang sekali lagi. Gak main-main Saulus. Langsung Yesus yang sudah bangkit dari kematian menjumpai dia. Kalau orang berpikir, oh itu di setting. Itu khayalan, cerita-cerita, mana mungkin Saulus di mana buta 3 hari segala macam, silahkan Anda mau percaya atau tidak percaya. Nah, selanjutnya jikalau saya bertanya, teman-teman Islam jikalau mengatakan memelihara Taurat, apa alasannya memelihara Taurat? Dan Taurat itu ada hukum syariah di sana. Syariah itu berbicara undang-undang dasar, perdana pidana dan perdata. Hukum seremonial. Kalau hukum moral itu hukum kasih, itu kami praktekkan sampai detik ini. Kami tetap pelihara. Nah, tapi syariah dan akidah kenegaraan yang berhubungan pidana dan perdata itu sudah tidak di zaman Yesus Kristus sebagai sang Mesias dunia, itu diserahkan kepada negara di masing-masing orang yang mempercayai Yesus Tuhannya. Hukum itu berlaku, pidana perdatanya dari negara tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nathan. Untuk selanjutnya, monggo Mas Juma dijawab 5 menit ke depan. Dibuka dulu mic-nya Mas, ketutup Mas Ian. Oh, sorry. Nah, saya ngomong ternyata mic-nya ketutup. Makasih. Jadi sahabat kita menerangkan tentang Paulus adalah utusan, Paulus adalah pelanjut, kemudian apa yang diterangkan oleh Yesus tentang Torah itu tidak akan dihilangkan setitik pun sebelum semuanya terjadi. Betul, itu betul. Jadi Torah itu ada kalanya ditinggal karena semuanya terjadi kemudian diganti oleh hukum baru. Nah, ini yang perlu kita akan uraikan nantinya. Nah, Al-Quranul Karim sudah jelas menerangkan ya, terkait dengan apa yang kemudian sahabat saya jelaskan tadi. Wa qalatil yahudu laysatin nasara
ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitaba. Lalu kemudian diterangkan Allah, kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi orang Yahudi berkata, menuding orang-orang Nasara, mereka tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasara juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan. Kita lihat hari ini bagaimana kemudian praktisi Yudaism menyalah-nyalahkan Kristen. Praktisi Kristen menyalah-nyalahkan Yahudi, Yudaism. Dan itu sudah diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam. Kata Al-Quran, padahal mereka itu membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu. Berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Kalau hari ini kemudian sahabat kita mengatakan bahwa Yesus penggenapi Torah, tapi konsekuensi penggenapannya kemudian dia harus mati di tiang salib. Praktisi Yudaism yang megang Torah menurut mereka mengimani itu? Tidak. Selanjutnya, orang-orang Yahudi, praktisi Yudaism sampai hari ini melakukan korban. Penghapusan dosa menggunakan kurban binatang. Apakah orang Kristen mau mengiyakan bahwa itu adalah keterusan daripada pengajaran yang diajarkan oleh Allah kepada mereka? Teman-teman Kristen akan mengatakan, tidak. Sudah diganti dengan anak domba Allah bernama Yesus Kristus. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran? Wakalatil yahudu laisalatin nasara ala syai' wakalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wahum yatslunal kitab. Mereka sudah baca kitab, tapi mereka tidak memahami makna sesungguhnya yang benar seperti apa. Nah, kemudian ketika di dalam kitab sahabat Kristen, di dalam 1 Yohanes 2:18 sampai dengan nomor 20, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang antikristus itu telah bangkit. Itu ucapan Yesus, mengatakan sekarang. Berarti pada masa Yesus ada. Itulah tandanya, kata Yesus, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Mereka memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Jadi kalau sahabat saya bangga dengan apa yang sahabat uraikan tentang Paulus, dia adalah jihadit, dia adalah yang memperjuangkan ajaran Yesus sampai di tiang salib. Tunggu dulu. Karena nubuatan daripada pengajar-pengajar palsu itu ada. Bahwa mereka yang berkata mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi bukan firman yang dia sampaikan, maka dia harus dilenyapkan. Dia harus dibinasakan. Ulangan 18, 19, 20. Poinnya di situ. Jadi kalau ada kemudian orang mati karena mengatasnamakan Yesus, tunggu dulu. Belum tentu itu jihad. Kenapa? Karena ada dua versi. Dia jihad atau dia adalah antikristus. Kenapa ada antikristus yang harus dibahas, yang harus ditegakkan di sini? Karena Yesus menerangkan bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah mereka. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka sungguh-sungguh tidak termasuk dari kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk dari kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Faktanya, antara Yudaism dengan Kristen terpisah. Antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus terpisah. Yesus mengajarkan tentang Torah dan tidak pernah mengajarkan pembatalannya. Kemudian Paulus mengajarkan pembatalan Torah dan hari ini digenggam erat oleh sahabat-sahabat Kristen, tidak menjadi praktisi Yudaism tetapi menjadi praktisi Kristen. Apa itu? Mengajarkan Yesus menghapuskan Torah dengan matinya dia di atas tiang salib. Sampai hari ini praktisi Yudaism ketika mereka berdosa, mereka menebusnya dengan domba, bukan dengan manusia. Demikian untuk sementara. Ya, baik, terima kasih. Oh, ada suaranya kok. Bentar. Ini timernya kayaknya bermasalah ini, bentar ya. Ini kenapa timernya begini tadi? Bentar, timernya nggak bermasalah. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Oke. Ya, oke, normal lagi. Oke, silakan Mas Nathan untuk menjawab maupun mengkonter maupun menjelaskan 5 menit ke depan. Ya,
Waktu akan berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Tadi memang udah. Tadi saya ada sedikit singgung mengenai kurbanot yang tidak ada dalam hukum Taurat. Bang Juma tidak jelaskan. Iya. Nah, jadi belum lagi saya berbicara tentang ajaran yang disampaikan Rasul teman-teman Muhammad yang sangat kontroversi dengan ajaran, termasuk ajaran Taurat sendiri tentang sorga. Bagaimana sorga yang dalam Yahudi, bahkan dalam Yahudi hal sorga ini masih abu-abu. Tapi dalam ajaran Muhammad sebagai Rasulnya Allah, SWT, dia mengajarkan dalam surat Yasin ayat 55 sampai 56 tentang bagaimana sorga itu ada istri-istri di sana. Ini kita berbicara esensi ajaran tersebut dikomparasi dengan Taurat. Saya tadi tentang korbanot belum terjawab. Kami ada alasannya korbanot tidak kami lakukan. Versi Injil. Bagi kami korbanot itu sudah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Karena dia adalah satu-satunya, adalah manusia yang suci, Adam yang kedua, yang tidak berdosa. Dan Al-Quran juga mencatat itu. Yesus itu hanya Yesus atau Isa dalam Quran yang dikatakan suci atau kudus. Manusia lain semua berdosa. Bahkan Muhammad sendiri sebagai Rasul yang paling dimuliakan, sebagai Nabi termulia, itu tidak dikatakan suci. Dalam versi Islam dialah Nabi yang terbaik. Tapi itu tidak ada ayat Quran mengatakan dia suci. Tapi Yesus Isa dikatakan suci dari lahirnya. Dan tidak ada satu kata pun dikatakan Yesus berdosa. Dan itu adalah syarat penebus. Arti penebus, kita harus pahami kurban itu sejarahnya apa. Sejarah kurban itu adalah suatu perjanjian atau korban. Ada yang dikorbankan ketika kita berdosa kepada Tuhan. Kita punya utang nih sama Tuhan. Utang dosa, utang kebejatan sama Tuhan. Kita butuh sesuatu untuk membayar itu. Makanya harus ada darah yang tertumpah. Itu terjadi dalam kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat. Dalam 4 kitab itu dibahas tentang kurbanot. Itu begitu penting dan sangat sakral. Harus ada kurban untuk kita bisa berhadapan dengan Sang Ilahi. Tanpa itu tidak bisa minta ampun. Halo, saya minta ampun, tidak bisa. Itu sudah standar mutlak dari sejak Taurat itu ada. Bahkan sebelum Taurat juga ada. Keturunan Adam dan Hawa, Habel melakukan kurban. Karena itu penting, itu ada nilai historikalnya antara manusia dan Tuhan. Ada yang dibayar. Sesuatu kita dalam walaupun memang itu diadopsi penyembahan berhala atau kultisme ketika mereka ingin berguru atau mencari kekuatan atau goib atau apa, mereka melakukan juga suatu bayaran di sana. Ada kurban. Itu diadopsi oleh iblis, setan. Mereka merasa jadi Tuhan. Mampu juga memberi kekuatan sama seperti Tuhan. Mereka merasakan dirinya sama seperti Tuhan. Maka mereka butuh juga kurban. Kalau enggak kepala kambing, kalau enggak lu enggak bisa membangun di sini gitu. Itu versi setan. Kalau versi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan korban itu bukan dari manusia yang dia tuntut. Tapi dia sendiri yang memberikan kurban itu, menggantikan yang seharusnya manusia yang mempersiapkan kurban menghadap Tuhan. Jadi settingan atau rancangan ini tidak main-main, bro. Tidak main-main. Agama itu kalau hanya berbicara mengajarkan kebaikan, banyak beramal, banyak berbuat baik, mudah-mudahan masuk surga. Apa alasannya? Apa yang membuat kita yakin? Agama lain juga, semua agama berbuat baik. Hindu, Buddha berbuat baik. Hindu lebih ngeri berbuat baiknya. Mereka kalau bertapa itu ditanam separuh tubuhnya, itu nggak makan sebulan harus. Kalau berbicara kita, amalan ibadah seperti yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat. Hai kamu ahli-ahli Taurat. Mukamu lu saja lu janggut, lu panjang-panjangin. Otak lu busuk katanya. Banyak enggak orang seperti itu? Alimnya minta ampun dari luar, jubahnya lebar. Otaknya mesum, banyak yang seperti itu. Dan Tuhan Yesus tidak suka pola-pola yang seperti ini dalam peribadatan kepada Tuhan. Dan yang diaturkan dalam Taurat itu ya seperti itu sih memang di zaman itu. Nah, jadi makanya saya harus angkat tentang siapa Paulus dan kenapa hukum Taurat bergeser. Dan kenapa hukum
moral yang dalam Taurat tetap kita pelihara. Dan kitab itu tetap kita pelihara, tapi tidak semua diamalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu akan saya tambahkan 45 menit ya. Kita masuk versi TikTok aja. Kalau begini membosankan, bikin ngantuk aja. Gimana Mas Cuma? Tak kasih 45 menit aja ya, versi TikTok. Bentar. Ya, nah ini 45 menit silakan dipakai berdua. Jadi tidak usah 5 menit. Kalau ada sesuatu langsung disanggah aja biar diskusinya hidup. Begitu. Waktu akan berjalan setelah siapapun yang berbicara di sini, timer akan berjalan 45 menit ke depan. Silakan. Oke. Jadi gini Bang. Bang Juma, tadi saya bertanya soal kurbanot dalam Taurat yang digembar-gemborkan dalam Islam. Kami juga ada Taurat. Taurat yang seperti apa yang Anda maksudkan? Saya mau tekankan, mungkin kalau Anda katakan sunat, it's okay, itu ada dalam Taurat. Saya mau tanya tentang kurbanot, itu yang sangat esensial dalam keimanan hukum Taurat tentang dosa. Iya. Jadi gini, yang Islam pahami, kurban itu ya seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, itu bermula daripada ajaran Abraham. Apa yang kemudian diajarkan oleh Abraham. Lalu kemudian itu juga terjadi kepada keturunannya dan seterusnya. Kalau di Islam masih ada disebut kurban, Idul Kurban. Nah, terkait dengan ini, di dalam Keluaran 29, Imamat 1:3, Imamat 3:1, Imamat 4:3 dan seterusnya, orang-orang Israel itu melakukan penebusan dosa sampai hari ini dengan mengorbankan lembu atau mengorbankan domba sampai hari ini. Jadi kemudian ketika sahabat saya mengatakan, oh tidak, itu sudah berhenti, sekarang sudah diganti oleh Yesus. Ini ajaran ini yang harus dicari. Pokok permasalahan sebenarnya itu ada di situ. Kalau dalam ajaran agama Islam, jelas Al-Quranul Karim itu sudah memutuskan perkara berdasarkan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel, Injil diperuntukkan juga kepada Bani Israel. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika kitab-kitab ini diwahyukan kepada Bani Israel, muncul sekolongan Kristen yang kemudian mengambil pengajaran dari kurban, lalu menggantikan manusia, anak Tuhan, kemudian menjadi korban penebus dosa. Ini yang jadi masalah. Kalau saudara saya menjabarkan tadi tentang dosa harus ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Matius 19 nomor 17, keselamatan bagi orang itu adalah mentaati perintah-perintah Allah. Itu jelas itu. Lalu kemudian di dalam Matius 5 nomor 20, tidak masuk ke dalam surga seseorang apabila hidup keberagamaannya tidak lebih benar daripada ahli Torah. Apa kehidupan ahli Torah? Ahli Torah menyembah Bapa, Tuhannya satu. Kemudian dia punya tata cara ibadah. Mereka punya prosesi ibadah. Nama rumah ibadahnya bukan gereja. Menyembah Tuhannya bukan Yesus. Dan juga kitabnya bukan gospel dan seterusnya. Bukan kitab yang diimani sahabat Kristen. Sementara pengajaran Yesus dalam kitab Anda berdasarkan hasil investigasi penulis, Matius 5 nomor 20, tidak masuk ke dalam surga apabila hidup keagamaan itu tidak lebih benar daripada ahli Torah. Nah, bagaimana mungkin kemudian Kristen bisa dikategorikan sebagai lebih benar, sementara ajaran yang ada di Torah itu dihapuskan, diganti dengan konsep kasih. Sementara Yesus menerangkan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karat. Artinya, amal ibadah ini yang harus diperbanyak. Namun poinnya, Matius 19 nomor 17, keselamatan bagi yang mentaati perintah-perintah Allah. Nah, adakah perintah Allah agar manusia menyembah anak Maria bernama Yesus? Silakan. Silakan Bang, ditanggapin Bang. Waktu kita berjalan. Ya. Tadi Bang Juma mengatakan sampai sekarang masih ada kurbanot. Yes, memang ada. Itu kenapa itu bagi yang menerima Injil ya tetap Injil, yang tetap Taurat ya Taurat. Itu tidak saya sangka. Tidak saya sanggah itu ya. Ya mereka memang tetap sampai sekarang. Dan itu menjadi bukti begitu pentingnya esensi Taurat itu di dalam kurbanot itu tadi. Nah, kenapa saya kaitkan dalam teman-teman Islam? Kurbanot ini seakan-akan tidak punya nilai
sakral lagi dalam keislaman. Untuk menghadap hadirat Tuhan itu tidak berlaku lagi. Bagi kami, walaupun Anda katakan kenapa digantikan menjadi Yesus, anak Allah, itu esensi doktrin kami. Anda tidak boleh berhak mempertanyakan itu atau menjustifikasi itu. Anda mungkin bertanya, silahkan. Nah, kenapa itu seperti itu? Kita punya alasan untuk itu. Injil punya alasan untuk itu. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28, mungkin saya bisa share. Ya, silakan. Ya, saya mau share, tolong dibuka. Hostnya mana hostnya? Moderator, tolong. Oke. Ya. Dalam Matius 26 dikatakan di sini, ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau Anda katakan Yesus tidak mengajarkan itu, Anda keliru, Bang Juma. Mohon maaf. Makanya saya katakan, jangan sekali-kali kita menyimpulkan agama orang lain. Saya orangnya kalau dalam dialog, saya tidak mau menyimpulkan agama Islam. Baik dimanapun, di room manapun, saya tidak mau menyimpulkan ajaran Anda. Saya hanya bertanya, Anda harus cukup menjawab. Itu seperti itu. Jadi kenapa kami melakukan Yesus sebagai lambang atau nilai historikal atau simbolik akan kurban di zaman dahulu, ada alasannya. Nah, yang saya pertanyakan dalam Islam, tentang sapi betina, apakah itu kurban? Atau tentang Abraham mengorbankan anak yang tunggal. Dalam kami dikatakan Ishak, dalam Quran anak yang tunggal. Itu sampai sekarang masih membingungkan siapa itu anak yang tunggal. Kalau kami jelas Ishak. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman Islam harus bertanya, kenapa mesti ada kurban di situ? Apa memang kurban itu buat bagi-bagi daging doang? Bagi-bagi daging fakir miskin gitu? Apakah itu memang esensi kurban itu sendiri? Nah, ini harus kita pahami. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang perlu kita pahami, hukum Taurat itu lengkap dengan namanya syariah-syariah. Aturan perundang-undangan mengatur pidana dan perdata, jaran tanah, warisan, itu diatur semua. Dan Paulus mengajarkan, oke silakan. Nanti pertanyaan berikutnya silakan. Kita kerucutkan permasalahan dulu. Ya, pengajaran Yesus mewanti-wanti kepada murid-muridnya. Akan datang kepada mereka, di tengah-tengah mereka seorang pengajar palsu. Di dalam Lukas 24 dikatakan bahwa penyesat itu akan menangkap, menyesah, mengadili, membawa murid-murid Yesus ke rumah-rumah ibadat. Saya ingin tahu dari sahabat saya, ini yang melakukan ini siapa di dalam pengajaran Yesus? Yang menangkap muridnya, menganiaya muridnya, itu siapa itu? Menurut sahabat saya. Ya, boleh di-share ayatnya, minta tolong untuk lebih apa? Bantu di-share. Kalau nggak salah di Lukas 24. Lukas 8 ayat 21 akhir. Oh ya, sorry. Lukas 8, 21, betul. Ya, tolong yang lainnya dibantu. Saya masih handle timer ya. Lukas 21 mungkin ya Bang ya? Ya. Lukas 21 nomor 8. Balik. Kembali ya. Iya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Itu poinnya. Kemudian, di dalam nomor 12 diterangkan, tetapi sebelum itu semuanya terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini terjadi kepada murid Yesus, pelakunya siapa Bang?
Menurut abang pelakunya ini siapa ini yang mengobok-obok murid Yesus nih di awal mula nih? Yang kemudian setelahnya mengaku bertobat, ganti nama, kemudian nyamar sebagai pengikut. Monggo Bang Nathan dijawab. Dibuka mic-nya, Nathan. Oh, halo. Ya, Ya. silakan Bang. Mohon maaf, tadi saya belum buka. Ini ayat yang berbicara waspada ini jangan disatu banyak orang memakai namaku, akulah dia, dan seterusnya. Ini akulah dia. Artinya ini berbicara nabi-nabi palsu akan ada. Jadi ada banyak rentetan sebenarnya di sini. Ada juga siksaan. Kalau Anda baca ayat ini sampai seterusnya dalam Lukas 21 ini berbicara banyak. Kamu akan ditangkap. Ayat 12 dikatakan ditangkap dianiaya orang-orang Yahudi, ini salah satu. Dan itu Saulus yang melakukannya, Saulus. Oke, berarti Anda sudah menjawab. Ya. Berarti yang melakukan salah satunya adalah Saulus. Saulus. Ya, dan sebentar. Saulus ini, saya mau tanya, coba Bang Juma berpikir. Saulus ini muncul melakukan ide ini, apakah dari dirinya sendiri atau karena tekanan daripada imam-imam besar Yahudi, berikut juga karena akidah syariahnya Taurat itu keras. Apa kemauan pribadi dia? Sehingga dia punya ide, punya sendiri. Coba menurut Bang Juma karena apa? Kenapa sebegitunya Saulus mendera orang-orang pengikut Yesus? Karena akidah Taurat kah? Atau karena memang kemauan dia sendiri? Oke, satu hal. Ya, yang pertama, masa Yesus datang kepada Bani Israel itu adalah masa di mana mereka tidak punya pegangan. Satu hal yang perlu sahabat saya pahami. Saya tahu Anda orang terpelajar. Tentu Anda sering mendengarkan perkataan-perkataan Musa di dalam perjanjian lama. Baik itu di dalam bilangan, ulangan. Bagaimana kemudian Musa mengecam orang-orang Yahudi. Sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan. Zaman Musa. Jangan mimpi kemudian 3.000 tahun, kurang lebih 2.000 tahun kemudian, apa yang Musa ajarkan kepada mereka, itu mereka akan pegang kuat. Karena itulah kemudian setaat-taatnya Paulus di dalam memegang Torah, itu kita masih ragukan. Buktinya, ketika dia datang Yesus kepada mereka, sekiranya dia taat kepada Torah, maka apa yang diceritakan tentang Torah mengenai anak Allah, dia akan meyakini Yesus itu sebagai anak Allah. Murid-muridnya pun dia akan imani sebagai murid daripada anak Allah. Faktanya, Anda sudah menyebut bahwa bahwa Pauluslah yang kemudian memporak-porandakan mereka, murid-murid Yesus. Berarti yang diterangkan dalam 1 Yohanes 2 yang tadi, bahwa mereka berasal di tengah-tengah kita, antikristus itu adalah Saulus itu sendiri yang kemudian mengajarkan itu. Itu pertama. Kedua, pada masa Paulus mengajarkan ajarannya, itu adalah masa di mana kekaisaran Romawi ya menguasai tanah Yerusalem, di mana mereka mengajarkan ajaran politeisme, banyak Tuhan. Sehingga Paulus kemudian menjajakan ajarannya kepada orang-orang non-Yahudi. Dan itu fakta, itu nggak bisa diingkari. Oleh karena itulah kemudian ajaran Paulus laku keras diterima oleh penganut politeisme, yaitu Romawi, Yunani, sampai hari ini. Jadi itu alasannya. Kenapa kemudian Paulus ini kemudian mengajarkan sesuatu konsep yang disebut dengan ajaran yang Anda imani saat sekarang. Ketiga, pada saat Yesus datang mengajarkan tentang dirinya, jangankan kepada non-Yahudi, orang Yahudi sendiri dia ajarkan ditolak. Ditolak Yesus itu oleh Bani Israel, ditolak. Lalu bagaimana mungkin kemudian ketika pengajarannya ditolak, muncul Paulus yang mengambil ajaran itu, merubahnya, menjajakannya kepada non-Yahudi yang mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia, menjual Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang dikatakan, orang ini datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia yang datang ke Damsyik, yang bertemu dia ketika dia rebah ke tanah. Dia jual nama Yesus. Semuanya dijual nama Yesus. Sementara Yesus menerangkan, jika ada yang berkata kepadamu bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Siapa yang melakukan itu? Paulus. Dia mengaku ketika dia di penjara, bertemu Yesus. Ketika dia di Damsyik, bertemu Mesias, dan seterusnya. Sehingga tulisan-tulisannya berupa surat-suratnya Paulus, itu ditengarai, dituliskan berdasarkan atas bisikan Yesus sendiri, atas bisikan Roh Kudus itu sendiri.
Padahal dari awal Yesus telah mengatakan bahwa waspadalah, akan datang agar kau jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku. Sekarang Paulus datang menggunakan nama Yesus sebagai utusan Yesus, ya. Lukas, ya. Markus, ya. Yohanes, ya. Semua mengatasnamakan Yesus. Inilah yang oleh angkatan pertama murid-murid Yesus. Silakan. Jadi Bang Juma lebih cocoknya ahli teologi Alkitab. Sayangnya Bang Juma sebagai Islam tidak menjelaskan kurban di dalam Quran, tapi Anda sedang menjelaskan Alkitab. Sepertinya Bang Juma rajin baca Alkitab. Tapi sangat disayangkan, asumsi Anda semua meleset. Karena tidak ada cocok logi dalam Alkitab. Apakah segampang itu kita berkata seorang Saulus bego banget dia, sehingga dia bisa dengan mudah menyeting dirinya dan menjual keyahudiannya demi sebuah settingan? Dia itu orang terhormat, guru, bukan main-main, dia punya jabatan, dia rela bersakit-sakit. Itu orang paling tergoblok di dunia. Kalau Anda katakan laris-manis terjual karena Saulus punya mujizat, yang saya tanya Nabi Anda Muhammad, Bang Juma, apa mujizat? Kenapa laris-manis ajaran Saulus sebagai orang Yunani? Karena memang nyata mujizat Tuhan ketika dia digigit ular tidak mati, ketika dia menyembuhkan orang sakit, mujizat. Ada tanda bahwasanya dia memang dipilih Tuhan, tidak main-main. Kalau kita berasumsi liar seperti yang Anda sampaikan, bahwasanya dia membawa Yesus akan ada seperti ini, Mesias. Itu berbicara Mesias itu juru selamat, raja kan ada. Memang di zaman itu banyak bermunculan bidat-bidat yang mengajarkan saya juga murid Yesus. Ajaran saya seperti ini, saya juga seperti ini, saya Mesias, saya punya kitab sendiri. Di zaman itu udah banyak aliran-aliran, dan itu terbukti. Abad pertama ada banyak aliran-aliran bidah-bidah yang mengakui dia adalah utusan Yesus juga, yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, tidak Tuhan. Itu sudah ada di abad pertama, yang mengatakan bahwasanya Yesus memilih saya juga. Yang seperti itu sudah ada. Tapi bukan berarti Saulus. Kalau Anda mengasumsikan itu kepada Saulus yang menjadi Paulus, itu nggak main-main, nggak main setting-settingan. Ketika dia buta, dia pergi kepada Simon Petrus dan didoakan, setelah 3 hari baru bisa melihat. Itu bukan settingan. Ini kitab suci, ini orang-orang kudus yang berbicara. Tidak ada di sini tipu-tipu. Itu sangat-sangat lemah sekali, sangat-sangat lemah sekali. Oke, baik. Silakan. Sekarang saya minta kepada sahabat saya menunjukkan satu literasi dari Yudaism yang menceritakan bahwa Paulus itu adalah seorang rabi atau imam yang terhormat pada masa itu. Bisa? Tadi saya kan sudah bacakan ayatnya di awal, makanya saya tidak mau itu ditanyakan langsung. Saya di awal. Boleh di screen aja Bang datanya. Boleh Bang. saya screen sebentar ya. Perkataan Paulus. Kalau Anda mengatakan bohong juga jadinya percuma juga jadinya. Tapi silakan ya, saya share screen sekarang ya. Oke, sambil Anda nunjukkan itu, saya kasih penyeimbang dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Yang dimaksud di sini adalah Paulus. Oke, nanti dulu itu Bang Juma ya. Ini apa screen saya terlihat? Ya. Coba Bang Juma yang baca 22 sampai 24, tolong bantu. Tolong. Baik. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeripaya. Terus ketutang. Bisa ke atas. Ya, jeripaya. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Apa yang Anda ingin sampaikan dengan data ini? Ini pengakuan Paulus loh. Bahwasanya dia orang Israel, orang Ibrani asli. Ya, pengakuan Paulus kan Bang? Iya. Nah, makanya saya katakan, ini kalau yang penting ini data kami. Ya. Nah, sekarang kan kita mau belajar Alkitab di sini. Saya sebenarnya
saya menjelaskan Alkitab, Anda bertanya, saya jelaskan. Anda mau percaya, mau tidak percaya, itu urusan Anda. Baik. Nah sekarang saya tanya esensi kurban sampai dari tadi, dalam Quran itu seperti apa? Yang tadinya di dalam Torah Yahudi itu sangat berguna sekali. Dalam Islam itu sudah tidak ada nilainya dalam kurban itu. Menggantikan, walaupun menggantikan, saya katakan, kalau Anda mengejek, kalau menggantikan anak manusia, orang Kristen di kurban itu silahkan Anda mengejek. Tapi minimal tetap nilai kurbanot itu tubuh dan darah. Roti itu tetap kita ucapkan sebagai sakramen, sebagai kita menghadap Tuhan harus menggunakan tubuh dan darah sebagai materainya untuk menghadap hadirat Tuhan. Nah dalam esensi Quran, kurbanot itu sama sekali hilang. Bahkan ajaran Muhammad juga. Tadi kan topiknya tentang Muhammad. Dan yang kedua saya mau katakan, kenapa ajaran Muhammad juga kalau dikomparasi dengan ajaran Paulus. Paulus itu kerap kali dengan namanya pernyataan dan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib dalam pelayanan dia. Sementara Nabi Anda tidak. Nah sekarang ini kita saling belajar, saling memberikan pencerahan. Kalau Anda mengatakan kelebihan Muhammad, silakan. Nah, itu kalau berbicara lagi akhlaknya Muhammad seperti apa? Kita akan komparasi lagi dengan akhlaknya Saulus sampai mati dia dirajam. Saya sudah tunjukkan tadi ayatnya. Didera berkali-kali. Yang tadinya dia adalah orang yang termulia, orang Israel, orang pilihan di antara imam-imam. Nah, sekarang bagaimana kita komparasi dengan Nabi saudara-saudara? Itu. Anda jelaskan dong agama Anda. Mana tahu saya tertarik. Silakan. Oke. Jadi sahabat saya harus memahami dulu bahwa konsep kedatangan Islam itu tidak sama seperti konsep kedatangan Kristen. Bahwa Kristen kemudian berdiri ya dengan konsep nubuatan. Nubuatan digenapi kemudian oleh Yesus. Dalam ajaran Islam itu tidak seperti itu. Islam bukan penerus daripada syariatnya Bani Israel. Syariat Bani Israel berlaku pada Bani Israel. Baca Yeremia 31, nomor 33, nomor 31 sampai 33. Jadi mereka memiliki syariat. Syariatnya berlaku kepada Bani Israel. Maka karena itulah kemudian sahabat saya masih bisa melihat bagaimana di dalam Matius 15 nomor 24 Yesus mengukuhkan kedatangannya. Dia hanya untuk Bani Israel. Lalu kemudian Matius 10 nomor 5 nomor 6 dia menegaskan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Kalau kemudian ada pengajaran sampai Anda mengikuti dan Anda menjadi Kristen hari ini, itulah yang kita sedang bahas. Siapa penyesat yang kemudian memutarbalikkan ajaran Yesus? Kalau dalam Al-Quran terkait dengan kurban, kurban itu tidak kemudian menjadi sebagai penebus dosa. Ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam itu hanya merupakan sebuah prosesi ya pengakuan iman kepada Allah, bukan sebagai penebus dosa waris yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen terhadap umat Islam itu sendiri. Tidak. Kurban itu hanya perintah mengikuti pola hidup milah Abraham, di mana Abraham melakukan kurban di dalam prosesi ibadahnya, di mana Abraham melakukan sunat dalam prosesi ibadahnya, di mana Abraham memiliki tugu, memiliki bait Allah ketika dia sujud menghadap keredaan Allah yang Abraham juga sembah. Jadi tidak ada kaitannya kemudian ajaran sahabat Kristen kurban manusia dibunuh menebus dosa manusia, itu tidak. Dan Yesus pun tidak mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus malah mengajarkan agar bertaubat, dan bertaubat. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bahwa manusia akan dihakimi berdasarkan dengan dosa atau perbuatan manusia masing-masing. Itu poinnya. Kemudian, kita kembali untuk menetralkan kasus yang tadi. Kalau Islam itu sudah final, kurban bukan penebusan dosa. Hari ini orang Yahudi sampai seterusnya mereka masih melakukan kurban, tapi kurbannya adalah hewan, bukan manusia. Nah, untuk mencari benang merah, kita lihat di dalam Kejadian. Biar kita ambil kitab netral, bukan kitab Anda, bukan kitab saya. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kita diajarkan ya bahwa ada yang disebut ramalan, ada yang disebut nubuah, maka kita Kristen Islam pasti dalam ilmu kristolog merujuk kepada kitabnya Bani Israel. Nah, di Kejadian 49, Yakub itu memanggil ke-12 anaknya, lalu kemudian meramalkan anak-anaknya. Ketika dia memanggil Benyamin, anaknya yang bernama Benyamin, Yakub menerangkan kepada Benyamin
Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan makanan dan makan mangsanya pada waktu petang, dan ia membagikan rampasannya. Itu di dalam Kejadian 49 nomor 27. Jadi Benyamin ini dinubuatkan seperti serigala. Nah, sekarang kalau Anda bangga berdasarkan apa yang Anda uraikan di dalam 2 Korintus tadi, aku adalah Ibrani, aku keturunan Abraham, dan seterusnya. Kita selidiki lebih jauh apa yang Paulus perkenalkan dirinya lebih dalam terhadap nasabnya dia. Ternyata dalam di kitab Roma pasal 11 nomor 1 jelas diterangkan, aku Paulus sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Dia mengaku dari keturunan Benyamin. Yakub meramalkan anaknya Benyamin, kelak lakunya seperti serigala. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Paulus itu keturunan Benyamin, di mana keturunan Benyamin diramalkan oleh Yakub, kelak lakunya seperti serigala. Dan memang nyata, sesuai dengan apa yang sahabat saya akui, Paulus yang melakukan tindakan kriminal terhadap pengikut-pengikut Yesus awal mula. Di dalam Lukas 21:8 digenapi di nomor 12-nya. Artinya bahwa mau kayak manapun ajaran yang kemudian Anda sampaikan tentang Paulus, ujung-ujungnya berujung kepada Anda memuliakan sosok yang harus diwaspadai oleh pengikut Yesus. Harus diwaspadai oleh pengikut Yesus. Karena itulah kemudian ketika ditanya siapa yang memperandakan pengajaran Yesus awal mula, mau Anda mengatakan dia adalah orang Ibrani, dia adalah orang Yahudi yang taat, dia orang terhormat, buktikan di mana kitabnya Yahudi yang menceritakan tentang Paulus. Anda hanya menunjukkan 2 Korintus, di mana 2 Korintus itu adalah surat-surat Paulus yang ditulis oleh tangannya sendiri untuk menyanjung dirinya sendiri. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16 yang Anda bacakan tadi, di nomor 16-nya diterangkan, kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini pengakuannya. Silakan. Silakan Bang, ditanggapi. Mana Mas Nathan? Ayo Mas Nathan. Ya, kembali Bang Juma tetap membahas esensi Alkitab. Tapi kalau kita pendengar Kristen mendengarnya, Bang Juma, itu sangat gimana ya? Sama sekali nggak nyambung, Bang Juma. Kalau Anda sedang menjelaskan Alkitab seperti Anda rentet-rentet atau cocok logi, keturunan Benyamin, seperti itu nggak begitu teknis dalam tafsir Alkitab. Nah sekarang makanya di sini hampir polemikus Islam yang memang seperti itu. Mereka seakan-akan menguasai Alkitab, tapi dalam Qurannya sendiri tidak dikuasai. Jadi kembali saya coba dong saya sebentar coba ajaran esensi. Ada banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan seputar perbedaan Taurat dengan yang diajarkan Muhammad tentang ajarannya, termasuk mengenai sorga. Nah, coba Bang Juma bisa nggak jelaskan surat 36 ayat 55 dan 56 itu terkait dengan apa tuh, Bang? Tentang ajaran Muhammad tentang sorga yang diperolehnya wahyu dari Allah. Bagaimana Anda menerjemahkan itu, menjelaskan agama Anda dulu? Anda jadi gini, silakan coba Anda ajarkan ajaran. Bagaimana coba Bang Juma ajarkan dulu ajaran itu. Kita komparasi dengan Taurat dan Injil, Zabur, kan gitu topiknya tadi. Apa kaitannya, esensi ajaran itu bersentuhannya di mana? Dan seperti apa Anda proklamirkan dong ajaran itu kepada kita. Dan kami juga kalau Anda tanya, saya sudah jelasin tadi antara Taurat dan Injil itu bedanya ketika akidah atau hukum syariah yang di Taurat itu memang di zaman Yesus sudah tidak berlaku lagi. Selalu berulang-ulang saya katakan, syariah atau akidah yang dihukum Taurat itu di zaman Yesus itu tidak berlaku buat bangsa-bangsa. Dan memang terbukti aturan mengenai tanah, perdata pidana negara punya masing-masing hukum. Dulu itu, hukum Taurat itu sifatnya eksklusif hanya untuk orang-orang Israel. Sama kalau kita orang Jawa, ada namanya kejawen. Kejawen itu juga mengatur gaya kehidupan kita sehari-hari. Gunting rambut bulan sekian, puasa Senin Kemis, itu ada yang seperti itu. Dan itu berlaku hanya di kejawen orang Jawa saja. Dan Taurat itu juga berlaku hanya untuk bangsa atau suku orang Israel saja. Nah,
bagi kita setelah Yesus sudah punya upgrade, yaitu Injil, perjanjian yang baru. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi, hukum perdana, pidana, dan data itu sudah tidak berlaku lagi kepada di zaman Yesus. Nah, saya kan kembali, kita membahas dari perbedaan Paulus dengan Muhammad dalam pengajarannya, perjalanan keimanan mereka sampai matinya. Ini yang penting, karena Bang Juma sering membicarakan Paulus di jum-jum lain. Dan saya sekarang mau bandingkan komparasi dengan Muhammad. Muhammad mengajarkan tentang surga dalam surat tadi yang dikatakan. Apa saya yang share screen? Surat 36 ayat. Coba saya yang share, coba. Biar Bang Juma yang sebagai seorang ustaz. Jadi gini Bang. Coba Bang Juma jelasin dulu ayat ini. Coba di-share Tunggu. sebentar. Jadi gini Bang, kita ambil waktu lain nanti untuk membahas tentang surga. Ya, sekarang kita konsentrasi terhadap tema. Anda sudah mengotak-atik kitab saya sampai sekian tentang Benyamin. Saya mengotak-atik ini saja dari Quran. Ini berbicara tentang Torah, Zabur dan Injil. Silakan otak-atik Al-Qur'an yang terkait pernyataan Quran dengan Torah, Zabur dan Injil. Nah, kaitan surga nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ayat ini kaitannya dengan Taurat atau Zabur? Ayat ini coba Anda jelaskan. Ini esensi ayat ini. Esensi ayat ini masuk ke Taurat kah, atau ke Quran atau ke Zabur atau seperti apa? Coba Anda jelaskan. Begini loh Bang, saya bukannya tidak mau membahas itu. Kita terlalu jauh ke sana. Ini yang kita bahas sekarang adalah terkait dengan kitab suci menurut pandangan Islam dan Kristen dalam mendudukkan Paulus dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Bukan terkait dengan surga. Kalau surga kita boleh lanjut besok, lusa, atau kapan saja Anda mau. Oke, sebenarnya begini Bang Juma. Makanya tadi kan intinya kan kalau kita naikkan ke permukaan siapa Paulus, tentunya kan kita bersangkut paut juga dengan, mungkin kita bahas juga ajarannya yang berkaitan dengan Taurat. Kan itu tadi. Demikian juga Muhammad. Apa ajaran Muhammad salah satunya? Contohnya, atau saya kembali ke bagaimana Muhammad mengajarkan tentang penghapusan dosa. Coba itu, kalau itu boleh nggak berkaitan dengan Taurat itu? Bagaimana Muhammad konsepnya tentang penghapusan dosa yang tadinya di dalam Taurat itu ada? Itu mungkin bisa dijawab. Dari tadi saya tanya itu. Yang tadinya itu kurbanot di dalam hukum Taurat, di dalam kami penggantinya adalah tubuh dan darah Yesus sebelum menghadap hadirat Tuhan. Nah, bagaimana dengan perspektifnya Islam? Anda sebagai ustadz lah, katakan, atau guru lah di sana. Coba Anda jelaskan bagaimana pola, prinsip untuk menghadap hadirat Tuhan sebagai kurban kita kepada Tuhan, kurban kita. Apa yang kita lakukan kalau orang berdosa, dan bagaimana konsep penghapusan dosa dalam pandangan Islam? Ya, baik. Terima kasih ya. Kalau terkait dengan itu, Al-Quran itu sudah sangat jelas. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi perintah di dalam Islam terkait dengan dosa tidak mengenal konsep dosa waris. Jadi tidak ada itu korban-korban dalam Islam. Tidak ada. Nah, Islam mengajarkan, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya. Itu jelas perintahnya. Jadi dalam Islam, untuk kemudian mendapatkan pengampunan, mendapatkan surga, maka manusia kudu wajib diajarkan untuk bertaubat. Itu intinya di situ. Bertaubat itulah inti daripada ajaran Islam. Selalu memohon pertobatan kepada Allah. Tidak kemudian sama seperti ajaran-ajaran sebelumnya menjadikan binatang sebagai korban penebusan dosa dan seterusnya. Islam tidak begitu. Nah, justru diterangkan di dalam mendapatkan keselamatan di dalam Islam, pengampunan dosa di dalam Islam, itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahwa ketika engkau cinta kepada Allah, ingin mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah, sampaikan kepada manusia agar mereka mengikuti kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan pengampunan Allah, bukan dengan cara mengimani, membunuh manusia yang ditengarai inkarnasi Tuhan untuk menebus dosa manusia. Tetapi dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau itu cinta kepada pencipta alam semesta, kepada penciptamu, maka
ikutilah aku. Fattabi'uni. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, manusia hidup di dunia ini, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, kalau sudah dicintai oleh Sang Pencipta alam semesta, sudah diampuni segala dosa-dosanya oleh Pencipta alam semesta, maka keselamatan tidak akan pernah diragukan lagi. Nah, bagaimana caranya diampuni oleh Allah? Bagaimana caranya kemudian disayangi oleh Allah? Kata Allah, "Qul in kuntum," katakan kepada manusia, wahai Rasulullah Muhammad SAW, jika engkau mencintai Allah, jika engkau menginginkan dosa-dosamu diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka serukan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Nah, Islam itu begitu. Makanya umat Islam itu ketika diperintahkan imani Yesus sebagai utusan Tuhan, kami imani, karena itu perintah. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengakui, mengimani, mengikrarkan di dalam konsep imannya, mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu sudah sangat jelas itu. Bagaimana kemudian Yesus didudukkan sebagai utusan kepada Bani Israel, Rasul. Nah, kami umat Islam ikut. Supaya apa? Supaya mendapatkan pengampunan. Jadi konsep pengampunan itu begitu. Bukan kemudian korbanot, kemudian dijadikan sebagai acuan, kemudian ditiru-tiru. Oh, kita berubah. Kalau di Kristen itu korbannya adalah manusia, kita apa ya? Harimau. Oh, enggak gitu. Islam itu tidak begitu. Makanya diterangkan kemudian bahwa Islam itu menyempurnakan semua ajaran para nabi. Dan satu hal yang perlu sahabat saya ketahui. Torah diperuntukkan kepada Bani Israel. Zabur kepada Daud. Kemudian Injil kepada Bani Israel. Al-Quran lah kemudian disampaikan untuk seluruh umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya sudah menjawab Anda. Giliran saya bertanya sedikit aja. Tolong Anda tunjukkan konsep yang kemudian menyebut nama Yesus di dalam kitabnya Bani Israel, bahwa Yesus akan menggantikan binatang untuk ditebus dan menghapus dosa. Silakan. Ada tidak nama Yesus di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa dialah yang akan menghapuskan dosa waris di dalam perjanjian lama? Atau ini hanya dibuat-buat oleh Paulus? Silakan Bang Nathan, mudah-mudahan ngerti pertanyaannya. Coba saya search ya. Bang Nathan kan paham pertanyaan Bang Juma? Iya. Ya. Saya yang share atau saya bacakan atau seperti apa? Terserah aja. Yang penting ngerti pertanyaan dulu supaya nggak salah jawab gitu loh. Saya mau share Yesaya 53. Ini kitab Yesaya ya, ayat 4. Ayat sebelumnya dikatakan apa sudah share muncul? Iya sudah. Tetapi sesungguhnya dikatakan ayat sebelumnya ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, terkutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena dosa kita. Dia diremukan karena kejahatan kita, dosa. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya ini ada komparasi ayat ini di dalam 1 Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kita lakukan ketika Bang Juma minta perjanjian lama aja tadi. Iya, kita komparasi, ada kebetulan ada komparasinya di sini dengan Injil ya. Petrus itu murid Yesus langsung. Petrus itu mengucapkan itu bukan, kalau kita mengatakan suka-suka mereka lah ngarang-ngarang, itu terserah Anda. Saya katakan juga Quran itu kalau Muhammad yang ngarang-ngarang itu kan bisa-bisa saja. Nah, kalau saya katakan itu perkataan dia, kalau ketika Allah berkata
dia adalah Tuhan dan segala macam, ada ayat yang membingungkan sih sebenarnya. Nggak ada yang berkata, nggak ada yang berkata ngarang. Silakan menyimak disanggah. Jadi, tadi kan belum ya? Oh, ya, menafsirkannya semua itu Yohanes itu sama Paulus mengarang-arang semua mereka itu seperti itu. Kalau seperti itu, nah dikatakan berikutnya kita sekalian seperti domba yang masing-masing mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia-dianya tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh, orang menggunting bulunya. Yesus digambarkan anak domba Allah, domba yang menebus pemberontakan kita. Jadi makanya jangan asumsi liar. Jadi makanya saya jangan ditutup Bang, jangan ditutup ayatnya biar Manjuma nanggapin. Benar nggak di situ Yesus? Udah dia pasti udah tahu deh. Ya silakan. Jadi sahabat saya ini kemudian mengatakan jangan berasumsi. Barusan berasumsi. Asumsi yang sahabat saya uraikan ini itu tidak berlaku bagi orang-orang yang memegang kitab Yesaya ini sebagai kitab ori. Berarti Anda berasumsi. Nah inilah celakanya kalau mengikuti jejak-jejak daripada pengajaran serigala yang nyamar sebagai pengikut Yesus. Anda yang berasumsi, bagaimana mungkin kemudian Anda dengan teganya mengatakan Yesus itu buruk rupa? Bagaimana mungkin kemudian saudara dengan teganya mengatakan Yesus itu bertumbuh di hadapan Bang Tuhan? Juma, ayat itu buruk rupa ketika disalibkan itu kalau Anda nonton The Passion of Christ. Wah, itu asumsi itu Bang. Itu asumsi namanya. Iya. Tidak. Sekarang gini Bang Juma, itu mau Anda katakan itu asumsi dan Anda yang mengatakan bahwasannya Paulus itu malah Anda mengasumsikan dia mengarang-ngarang cerita ke Roma ke sana, itu Anda asumsikan benar. Ketika kita menjelaskan kitab kita Anda katakan asumsi. Nah, artinya gini sahabatku, jangan pernah Anda menuding saya asumsi ketika yang saya sajikan adalah data. Sementara Anda tidak mau ditegur sebagai asumsi. Kita ambil solusi. Gini solusinya. Anda menuhankan Yesus. Di dalam Yesaya yang Anda bawa, 53 nomor 2 kita lihat. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Saya ingin tanya kepada Anda. Benarkah Tuhan Anda itu bertumbuh di hadapan Tuhan semesta alam? Jawab Mas Nathan. Tolong jangan dibuang logika dan akal. Kita beragama itu harus dengan logika dan akal. Benarkah Tuhan yang Anda sembah itu bertumbuh di hadapan Tuhan? Ya, ya nggak ada masalah, tunas. Karena memang dia itu kan anak Allah, tunas. Berarti Tuhan Anda bertumbuh? Iya. Tunas itu kan. Nah, oke. Saya kunci di sini, Bang. Saya kunci di sini. Sumbernya. Makanya Yesus mengatakan, aku berasal dari Bapa. Kalau kita katakan semua orang berasal dari Bapa, nggak ada yang berasal dari. Berbeda, tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Satu nabi pun tidak ada yang berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu, saya berasal dari Bapa. Tidak ada yang berani. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda, yang penting ketika teman-teman Islam bertanya tentang Yesus sebagai anak domba Allah, ada ayatnya didukung dalam perjanjian lama. Nah, kita jangan karena ada Yahudi TikTok ya. Nah, yang penting kita sebagai orang Kristen menjelaskan akidah kita itu menurut apa yang kita tafsirkan, imani. Nah, seketika kita bertanya teman-teman Islam juga seperti itu, jelaskan dari Quran. Nah tadi kembali ke Tuhan bertumbuh Bang. Tuhan bertumbuh. Yang saya tangkap dari Bang Juma tadi tentang bahwasannya dalam Islam itu cukup tidak ada minta ampun saja selesai. Maaf Bang Juma, esensi Taurat dan kekristenan tidak seperti itu. Kalau hanya bertobat, agama Buddha juga mengajarkan pertobatan. Agama Hindu juga pertobatan. Kejawen juga mengajarkan pertobatan. Iya, tapi tobatnya kepada siapa? Pertobatan. Apakah itu menjadi esensinya? Jangan pindah topik dong. Tuhan bertumbuh dulu dong. Kelarin dulu nih ya. Itu. Tidak. Tadi kan di awal Bang Juma singgung itu juga. Ini kan dia bolak-balik cecar saya dengan pertanyaan. Tapi saya kan tanggapi juga tadi respon tentang mengampunkan dosa. Netizen ini penasaran kok ada Tuhan bertumbuh gitu. Ini dulu. Ya memang iya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai taruk itu tunas. Seperti Anda pernah nggak menanam sesuatu, ada tunas muncul. Artinya ketika tunas itu muncul, sesuatu yang baru muncul. Yang wow. Artinya berarti dia adalah Tuhan yang dibentuk dalam bentukan baru kan? Betul, memang iya, makanya dia 100% manusia. Nah sekarang coba di share screen Yesaya 43 nomor 10. Apa yang kemudian Allah katakan di situ? Ada enggak Tuhan baru dibentuk? Yesaya berapa? Yesaya 43 nomor 10.
Yesaya 43 nomor 10. Kamu Saya ini bantu ya. saksiku, Ya bantu demikianlah Ed, firman bantu Tuhan. Ed, cepetan Ed. Oke. Yeremia berapa Gurunda? Yesaya. Yesaya. Sambil cari, Oh iya saya. Ya, sambil 43 cari nomor saya 10. bacakan ayat ya, yang terkait dengan apa tadi korban itu. Dalam Al-Quran menerangkan, falamma balaga ma'ahus sa' qala ya bani, ya salah, sorry. Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni asbuhuka fanzur maza tara, qala ya abati, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini adalah prosesi yang kemudian dalam Islam kurban. Ya, jadi tidak ada kurban-kurban seperti yang diimani oleh sahabat Kristen. Oke. Lanjut yang tadi Yesaya. Yesaya berapa Bang Jemaah? Yesaya 43 Bang. 43 nomor 10 Ed. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan loh ini, bukan perkataan saya. Ya. Dan hambaku yang kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Sudah tahu, percaya, jadi saksi pula dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi yang dibentuk. Nah, kemudian Anda mengatakan Yesaya 53 itu adalah Yesus yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana kemudian Anda membentuk Tuhan baru di hadapan Tuhan? Sementara Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sendiri mengangkat saksi tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum Dia dan sesudah Dia. Ini Tuhan Anda dibentuk di hadapan Tuhan dan kemudian bertumbuh. Ini konsep yang diajarkan oleh Yesus kah? Atau cocokologi bapak-bapak gereja yang menunjukkan bahwa nubuatan tentang Yesus itu ada di Yesaya 53. Biarkan. Gitu loh Bang. Jadi kita sedang membahas tentang kebenaran, bukan klaim. Kalau kemudian sahabat saya menerangkan, hanya bisa menerangkan tentang kitab Anda, saya menyajikan data, bukan berasumsi. Kalau hari ini kemudian sahabat saya menerangkan tentang Paulus, betul, karena memang Anda wajib hukumnya membela Paulus, karena Anda pengikutnya. Oke, Bang Juma bisa saya jelaskan ayat ini? Boleh, silakan. Bang Juma, ayat ini berbicara esensi Tuhan yang memang tidak bisa dibentuk. Aduh, siapa yang nyuruh nutup biar dia jelaskan gitu loh. Ayat ini, Oh jangan ditutup. Oke siap. ayat ini memang berbicara esensi keberadaan Tuhan itu memang tidak dibentuk. Nah kalau mungkin Anda bertanya kenapa Yesus menjadi Tuhan, itu lain jawabannya. Itu lain persoalannya, lain topiknya. Nah maka kita akan masuk kepada siapa Yesus, bagaimana Yesus. Nah sekarang makanya kalau Anda tadi giliran Anda mempertanyakan ini bisa, nanti saya tanya tentang ajaran Muhammad, tentang yang lain juga mungkin bisa seharusnya. Tapi ini nanti di lain waktu kita akan jawab ini siapa Yesus. Apakah memang Yesus yang dibentuk? Apakah memang Yesus itu? Dari awal Anda mengatakan dibentuk Tuhan Anda. Di ayat ini nggak dibentuk, bertentangan loh Mas. Yang dibentuk itu sekarang kan siapa? Yesus yang secara keilahiannya kah? Atau secara datangnya dia sebagai juru selamat? Nah, ini loh Bang. Ini loh yang dikatakan Yesus dalam 1 Yohanes 2. Penyesat itu akan membawa-bawa namaku. Sekarang Anda membawa nama Yesus, keilahian Yesus. Salah. Ada enggak Yesus mengajarkan tentang keilahian, tentang dirinya? Ada. Bukan Coba hanya Anda mengajarkan. ayatnya. Bang Juma, Coba, Anda silakan. tahu. Bukan hanya mengajarkan, ketahui ketika Saulus. Silakan. Dengar Bang Juma ya. Saya minta ayat. Ketika Saulus sebelum bertobat, langsung Yesus berjumpa dengan dia. Itu keilahian Yesus sedang nyata di sana. Itu kedatangan keberapanya Yesus? Gimana? Kedatangan keberapanya Yesus ketika dia datang kepada Saulus? Itu masih kedatangan pertama. Kebangkitan, belum kenaikan ke sorga. Bukannya Yesus sudah terangkat ke langit? Ayo. Coba kita Yang buka. mana yang benar ini? Lukas menceritakan, Matius menceritakan Yesus terangkat ke langit, disaksikan oleh banyak orang. Kenapa kemudian dia masih ada bersama dengan Paulus? Itu kedatangan keberapanya? Yesus, maaf, saya klarifikasi. Yesus bertemu Paulus setelah pengangkatan, betul. Nah, berarti kedatangan keberapanya itu?
Itu bukan kedatangan yang kedua yang dikatakan dalam iman Kristen nanti kelak dia menjadi hakim. Itu bukan kedatangan yang kedua. Tapi Terus itu kedatangan yang keberapa? Itu esensinya sebagai Nggak bisa, Bang. Allah yang Nggak bisa, maha Bang. hadir, omnipresent. Senantiasa Nggak tiap saat dia ada di bumi. Tapi Nggak bisa, kedatangan yang Bang. kedatangan yang kedua, kedatangan Sahabat dia saya yang kedua. menentang ajaran Yesus kalau begitu. Anda menantang ajaran Yesus. Kenapa menantang maksud Anda? Yang datang setelah Yesus siapa? Sekarang seperti ini. Nggak ada, tunggu dulu. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus, aku akan pergi. Nah, dia akan datang, namun dia tidak datang sebelum aku pergi. Siapa itu, Bang? Gimana ya? Coba dibuka. Sebelum aku pergi di mana? Yohanes 14 atau Yohanes 16. Yohanes, tunggu. Yohanes 15 coba. Yohanes 15 coba, Bang. Aduh, Ya. saya jadi lupa ya. Yohanes. Ya, Bahwa Roh Kudus itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Oh, tentang Roh Kudus. Yohanes 14 kali. Iya, betul. Iya, tentang Roh Makanya Kudus. saya tanya, siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Iya, Roh Kudus. Nah, siapa yang datang kepada Paulus ke Damsik? Roh Yesus. Bagi kami Roh Kudus dengan Roh Yesus itu sama loh. Oh, sama. Tidak masalah. Kenapa Yesus mengatakan Roh Kudus itu tidak datang sebelum aku pergi? Kalau Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya memang karena hakikatnya sama-sama memiliki Nah, hakikat ilahi. ini asumsi kan? Roh Kudus Ini juga asumsi punya kan? hakikat ilahi. Sahabatku, ini asumsi kan? Tidak asumsi, memang faktanya seperti itu. Nah sekarang seperti ini. Saya minta dalil yang tadi dong. Yohanes berapa tadi tuh? Kok saya jadi lupa? 16. Iya. Yohanes 16. Ayat Ini akan sangat menarik ya, biar saya jelaskan ya. Yohanes Yohanes 16. berapa? Yohanes 16. Ayat-ayat Yohanes 16 ayat 7 ya? Ya. Kok saya bisa jadi lupa ya? Sorry. Oke, silakan Bang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku di sini Yesus. Iya betul. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Coba. Iya betul. Ya. Nah, siapa yang datang kepada Paulus? Roh Kudus. Yesus. Roh Yesus. Pada saat Yesus mengatakan dia tidak akan pergi kalau aku belum pergi, Roh Kudus tidak ada sama Yesus. Tetap ada. Ini masalah tugas. Dengar ya. Kalau dalam konsep kami kekristenan, ini dikatakan pada ayat berikutnya, pada ayat ke-8, Roh Kudus itu ia datang menginsapkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus itu perannya ada, makanya memang agak paradok ya. Saya terima teman-teman Islam memahami ini paradok sekali. Di mana Yesus katanya naik tapi muncul kembali. Ini kan paradok. Nah, untuk inilah bapak-bapak gereja merumuskan ketritunggalan Tuhan. Dirumuskan. Ya. Dirumuskan. Berarti itu rumusan gereja ya? Iya betul, saya terima. Oke, perhatikan. Nah, saya tanya Anda, apa rumusan Anda tentang kalamullah yang muncul ketika Musa muncul, ada suara Tuhan di sana? Apa rumusan Anda? Siapa itu yang muncul? Ya, paradok itu ada dalam kitab suci, bro. Paradok. Tapi ini bukan paradok sebenarnya. Inilah keberadaan Tuhan yang super multiplex, luar biasa. Dia bisa ada di Anda yang mengatakan paradok, Anda sendiri bantah paradok. Gimana Anda ini? Tidak. Keparadokan atau ini bagi kita manusia, ini hanya berbicara kebingungan. Mungkin Anda akan bingung ketika dia di mana, di bumi, dia di Yesus. Yesus ada berapa? Ada 3, ada Roh Kudus. Ya, ini itu kan iman. Manusia, itu kan iman sahabat saya. Ya. Tidak seperti ajaran Yesus. Itu beda. Gini, kalau kita membahas ini memang kita akan jumpakan juga nanti ada ayat-ayat lain di mana ada peran Roh Kudus, ada peran Bapa, peran Putra di baptisan air, ada 3 di situ. Kita akan masuk kepada rumusan Tritunggal. Itu mungkin di topik lain. Ini sudah mendalam. Ini sudah esensi ajaran Kristen tentang keberadaan Allah, Sang Kalam, Sang Firman. Di bagaimana Sang Firman itu dia punya mengambil alih sebagai hakim, Firman kan sebagai hakim, yaitu Yesus, pencipta. Yesus kan pencipta sebagai Firman, Kalam. Kalau dalam Islam mengatakan Kalam. Nah, Roh Kudus ini adalah sesuatu bagian daripada bagian daripada Allah yang tidak terlihat. Dan Bapa di sorga juga tidak terlihat. Nah, ini memang untuk menjelaskan ini
Bagi kami orang Kristen itu tidak rumit. Tapi bagi teman-teman Islam ini memang rumit. Nah, bagi kita, apakah lebih gampang mengatakan Tuhan itu satu pieces saja? Silahkan Anda mengatakan seperti itu. Kalau kami tidak berani mengatakan menghitung jumlah Tuhan satu pieces. Kalau kita berbicara keberadaan Allah, tidak segamblang seperti itu. Tuhan satu pieces selesai, no problem. Lu mau kelihatan, mau nggak mau tahu. Tapi bagi kita... Tapi itu yang diajarkan Yesus, Bang. Tidak, Anda melanggar semua ajaran Yesus. Tidak ada melanggar ajaran Yesus. Sama sekali Yesus tidak. mengatakan bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul. Dan mengenal aku sebagai utusan. Bagaimana konsep keselamatan menurut Yesus, menurut Anda? Iya, memang iya. Karena memang di dalam... Mengenal Yesus sebagai utusan, kan? Yesus sebagai utusan, iya. Sekarang seperti ini. Nah, sekarang yang sahabat saya utarakan ini, Yesus bukan sebagai utusan, tapi Yesus sebagai pengutus itu sendiri. Anda tidak masuk di dalam orang-orang yang akan memperoleh hidup kekal itu. Karena Anda menyalahi konsep yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Yang Anda sajikan ini, Yesus adalah Allah itu sendiri. Memang iya. Sekarang saya mau tanya. Di mana Yesus mengatakan itu? Sementara hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal esensi dia di luar Yesus. Bukan Yesus, tapi dia yang mengutus Yesus. Kenapa Anda kemudian mengatakan Yesus juga adalah dia? Sementara Yesus sendiri menerangkan dia hanya utusan. Sebentar ya. Yesus dengan seabrek mujizat. Tadi Anda berbicara mujizat. Rasulullah Muhammad SAW tidak punya mujizat. Yesus punya mujizat. Paulus punya mujizat. Sekarang masalahnya adalah ketika Yesus dengan seabrek mujizatnya kepada Bani Israel, dia perlihatkan, dia pertontonkan. Apakah itu untuk membuktikan kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan atau dia adalah utusan Tuhan? Masalahnya di situ. Yesus membangkitkan Lazarus, oke. Satu roti untuk 505.000 orang, oke. Membuat air menjadi anggur, oke. Tapi apakah semua itu Yesus tunjukkan agar orang percaya kalau dia itu Tuhan itu sendiri? Tidak. Yesus memperlihatkan itu supaya orang-orang Bani Israel kala itu percaya kalau dia adalah Rasulullah, kalau dia adalah utusan Allah. Hari ini nilai itu bergeser kemudian. Kenapa? Karena adanya si penyesat yang kemudian memasukkan ajaran yang diadopsi dari ajaran politeisme. Sehingga yang tadinya utusan berubah menjadi sang pengutus itu sendiri. Itu poinnya. Oke, bisa saya tanggapi Bang Juma? Silakan. Ada banyak ayat-ayat perkataan Yesus bahwasannya dia berasal dari Bapa. Salah satunya Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Saya mau katakan, dengar Bang Juma ya. Sekarang kalau secara logika, memang secara logika kita tidak akan mungkin mempercayai Yesus adalah Tuhan. Secara logika, karena tidak mungkin. Karena dia manusia seperti itu. Tapi dalam klaim perkataan Yesus, dalam setiap dia mengambil keputusan, ada sifat-sifat ilahi ada dalam perkataan dia dalam menghakimi ketika ada orang berdosa. Dia mengampuni dosa orang tersebut. Nah, kemudian di ayat-ayat lain lagi, bahwasannya setelah Yesus terangkat ke sorga atau setelah bangkit, dia sering menampakkan diri sebagai sosok ilahi. Alkitab mencatat ada banyak saksi. Kita ini masalahnya iman. Makanya bagi kita, Tuhan itu memang tidak terlihat, saya setuju. Tuhan itu transenden, tidak terlihat. Tapi ketika Tuhan itu menyatakan dirinya nujul, imanen, terlihat. Wow, it's God, Tuhan. Nah, ketika terlihat dan nyata, real, maka muncul benak logika kita akan berbenturan. Kok Tuhan terlihat? Sama seperti Musa, di dalam Quran juga dicatat bahwasanya Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Hanya masalahnya memang Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada Nabi Anda. Nah, topik ini sebenarnya itu tuh pembahasan lain. Makanya bagi kami Yesus ini adalah bagian daripada kecerdasan Allah atau hikmat Allah yang diutus. Kok bisa Tuhan mengutus Tuhan? Itu dia masalahnya. Jangan tanya saya kenapa Tuhan bisa mengutus Tuhan. Tanya Yesus. Tidak. Itu memang lalu siapa? Itu haknya Tuhan. Tidak bisa kita campur. Itu Tuhan mengutus Tuhan. Larinya ke asumsi kan, Bang?
Tidak, itu fakta, ada data, ada bukti yang membuktikan bahwasanya Tuhan pernah menampakkan diri dalam Quran-Nya. Atau perlu mungkin kita Iya, baca? benar. Betul. Masalahnya yang Anda katakan Tuhan itu adalah sosok manusia yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Nah, Itu sekarang kita masalahnya mau- di situ. Sekarang kita mau bahas kemanusiaan ini Yesus sekarang. Jadi Mas Siapa Nathan manusia percaya Yesus? Tuhan mengutus Tuhan? Percaya Mas? Saya percaya Tuhan mengutus Tuhan. Oke. Dan Tuhan mengutus Mantap. firman-Nya, saya percaya. Kalam sang kalam itu harus memang diutus agar manusia itu bagi kami sifat-sifat Tuhan. Kita mengenal Tuhan dari mana? Dari sifatnya. Sifatnya itu bisa bagaimana kita tahu kalau nggak nujul dalam perbuatan. Anda mengatakan Allah Maha Besar dari mana? Mungkin Anda pernah sakit, tiba-tiba ada cahaya muncul, nujul. Sifat itu muncul, maka dikatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Anda mengatakan Allah Akbar di mana buktinya? Pernah nggak nujul? Nah sekarang Yesus dikatakan aku yang telah datang. Memberikan Ketika dia keselamatan datang, kepadamu. Memberikan keselamatan kepadamu. Memberikan jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada sampai sorga ke kalau tidak melalui saya. nah, kan ada yang dituju, bukan Iya, Yesus yang sekarang- dituju. Sekarang Yesus itu dikatakan hanya jalan. Sekarang dikatakan dia jalan dan melalui saya di ayat itu. Tapi di ayat lain ada lagi esensi dia. Makanya saya katakan, kuakui kami orang Kristen, paradoknya Yesus sebagai Tuhan. Makanya konsili Nikea 321 325. dibicara itu dibahas. Kenapa dibahas? Karena memang ada perkataan keilahian Yesus ini tidak bisa dihilangkan segampang itu. Itu bukan main-main. Dan memang ada makanya Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes juga bukan orang sembarangan. Saulus juga bukan orang sembarangan. Background Yahudi semua. Dan itu sudah pernah dirasakan mereka dalam kitab Taurat bahwasanya Tuhan menampakkan diri. Nujul. Oke, gantian. Sebagai sifat dan perbuatan. Oke, Banyuma. Ya, kira-kira saya pikir Oke. sesi kita ini Banyuma, dijelaskan dulu Banyuma. Kok ada Tuhan mengutus Tuhan Banyuma? Dijelaskan dulu ini. memang ya bisa. Iya. Bagi kami itu bisa. Bisa katanya Ya, Banyuma. jadi saya menghargai iman sahabat saya ya, Kristen ya, saya hargai itu adalah iman sahabat. Cuman yang saya kemudian jadikan penjabaran itu adalah ketika kemudian Al-Qur'an menerangkan ya bahwa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurah wal injil. Berarti Yesus itu memiliki pengajaran. Sementara yang sahabat ucapkan, Anda jabarkan dari tadi itu adalah pengajaran orang di luar Yesus yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Kemudian Al-Quran juga menerangkan dengan tegas 1400 tahun silam bagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu melanggar janji mereka. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi diterangkan, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Karena itulah kemudian perintahnya, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah sekarang kalau Al-Quran sudah menerangkan seperti itu, kemudian muncul sahabat menuhankan utusan Tuhan, manusia yang bertumbuh di hadapan Tuhan, itu bukan karena ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus itu sudah sangat jelas. Yohanes 17 nomor 4 itu sudah sangat terang diterangkan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Siapa yang dipermuliakan oleh Yesus di sini? Allah, Tuhan yang mengutus para nabi. Dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Jadi Yesus diberi pekerjaan untuk Yesus lakukan di hadapan manusia. Celakanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu dianggap sebagai sisi keilahian Yesus, padahal itu adalah sisi kerasulan beliau. Bukti beliau adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 10 kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Artinya Yesus itu mempertontonkan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia lakukan. Endingnya kemudian bagi orang-orang yang berakal menggunakan kitabnya sahabat Kristen. Di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kesaktian, kemampuan, mukjizat yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Yesus itu adalah pekerjaan yang wajib dia pertontonkan demi untuk membuktikan dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Masih kurang. Buka di Yohanes 1
Nomor 3, Yohanes 7, Yohanes 9, nomor 3 sampai nomor 4. Jangan lari kemana-mana, nanti topiknya sudah berubah itu. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus itu datang untuk mengajarkan Bani Israel bahwa dia utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Enggak, ini kan masih antara Saulus dan Paulus. Ini kalau masuk kita ke situ nanti akan panjang pembahasannya. Oke, sahabat saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika saya mengutip perkataan-perkataan Yesus, saya sedang mewakili ajaran Yesus, sementara Anda mewakili ajaran Paulus. Mungkin di topik lain nanti kita akan bahas esensi Yesus sebagai Tuhan seperti apa. Itu. Baik. Dan kita komparasi dengan Allah SWT sebagai Tuhan seperti apa. Baik. Itu nanti bisa kita bahas tuntas. Siap. Saya berharap sahabat saya Nathan itu betah untuk berdialog dengan saya. Amin. Betul. Oke, jadi berhubung ini kan Natalan, saya juga mau berangkat Natal. Baik, sahabat. Iya. Oke, terima kasih ya sahabat semua. Permisi ya. Iya, sahabat. Thank you. Baik, Mas Nathan, terima kasih ya atas kedatangannya kemari. Terima kasih semua ya. Buat Enggak mau closing statement, Bang Nathan? Enggak usah lah, lain kali. Bang Handi, makasih Bang Handi. Oke, saya sudah sering dengar Bang Handi ini. Oke, thank you, bro. Oke, permisi ya. Oke, makasih. Ya, saya beri kesempatan ke Bang Juma untuk closing statement karena Bang Nathan nggak mau. Bang Juma, silakan closing statement. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Jadi seruan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum jangan bersedih karena mereka berlomba-lomba di dalam kekafirannya. Antum jangan bersedih, kata Allah. Yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengarkan berita-berita bohong dan sangat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Torah dari makna yang sesungguhnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan hinaan, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita mencoba untuk kemudian menguji keotentikan Al-Quranul Karim, kebenaran kenabian dan kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dialog yang kita bangun pada sore hari ini. Subhanallah, ketika Allah menerangkan bagaimana Al-Quran 1400 tahun menceritakan tentang Torah, menceritakan tentang Zabur, menceritakan tentang Injil. Sehebat apapun sahabat dari seberang sana menjelaskan tentang ini, ujung-ujungnya kemudian yang terjadi adalah peperangan antara iman logika dan juga kitab yang mereka anggap suci. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zuqiru bihi. Lalu diterangkan di ayat ini, wa agrayna bainahumul adah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Di antara mereka
orang-orang ini mengatakan, kami ini orang Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Yesus menerangkan dirinya utusan. Satu-satunya Allah yang benar adalah engkau. Apa yang kemudian terjadi? Upaya untuk kemudian menghilangkan peringatan itu. Kekuatan yang kemudian dibangun secara sistematis untuk melupakan data dan dalil yang akurat di dalam apa yang mereka imani sebagai firman Tuhan. Sementara Al-Quran menerangkan wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Yesus datang, Isa datang mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel untuk meneguhkan hukum Taurat. Ketika hari ini diterangkan oleh sahabat kita, tidak setitik pun dari Torah, meski sekecil apapun, tidak dihilangkan sebelum semua itu terjadi. Betul. Kemudian setelah semua terjadi, barulah kemudian disempurnakan ajaran yang disebut syariah di dalam kehidupan manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi jelas para sahabat-sahabat sekalian, ketika apa yang diterangkan tentang antikristus, penyesat, serigala berbulu domba, tidak satu poin pun yang akan tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas kita, mengajarkan ini kepada sahabat-sahabat Kristen sebagai peringatan kepada mereka agar kelak mereka ketika ditanyai, tidakkah datang kepadamu pembawa berita peringatan sehingga kau lupa bahwa Yesus itu menyeru kepada Bani Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tidakkah datang Bang Handi, Bang Ian, Bang Zul, Bang Suma mengajarkan kepadamu sembahlah Allah Tuhannya Yesus, di mana Yesus menerangkan kepada manusia, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu dan Tuhanku. Itulah yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ani abdullah Rabbi wa Rabbakum. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk celoteh di akhir pekan ini. Akhir pekan atau apa nih? Iya. Oke, ya semoga apa yang saya sampaikan menjadi petunjuk kepada kita untuk menggaungkan tanggal 25 Desember adalah hari Subhanallah. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Saya beri kesempatan kepada Pak De Sugi, ada yang mau disampaikan Pak De? Pak De mungkin menjauh ya. Oke, kalau nggak bisa Pak De, saya tutup. Terima kasih semua atensinya teman-teman semua, baik yang ada di Zulkifli M. Abbas Official, Jan JCC, Zulfikar Official, Andi Slebes Channel, dan semuanya yang ada live di sini di sore hari ini, bahwa sore ini ada momen yang paling penting tadi kita dengar, itu banyak paradok. Tuhan dibentuk, Tuhan membentuk, Tuhan mengutus Tuhan. Paulus nggak bisa dibuktikan dia adalah Rabi Yahudi. Dan banyak sekali tadi yang paradoknya itu bersumber dari Mas Nathan sendiri. Artinya mempersulit diri sendiri di depan Bang Yomo. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuhan membentuk, Tuhan menyembah.